Halo teman-teman, pecinta serial Chinese drama. Kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama. Dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama The Ingenious One. Menceritakan pengalaman seorang pemuda bernama Yun Xiang. Ia adalah murid sekte Yuntai yang terkenal sangat cerdas dan banyak akal. Ia memiliki misi menyelidiki kasus yang menimpa Wencong, penolong hidupnya saat terjadi pembantaian desa keluarga Luo. Yun Xiang bertemu dengan Su Yanan, seorang gadis yang juga berusaha menolong Wencong. Mereka akhirnya bersepakat untuk saling membantu. Yun Xiang sama sekali tidak bisa ilmu bela diri, namun ia sangat pandai dan penuh strategi. Sedangkan Yanan memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi. Mereka kemudian mengajak Jin Piao. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah mau menerima order pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Selain itu, mereka juga bertemu dengan Su Mingyu, putra keluarga Su yang sangat kaya. Su Mingyu tidak pernah tertarik melanjutkan bisnis keluarga dan lebih menyukai ilmu bela diri. Selama 15 tahun berguru di sekte Yuntai, Yun Xiang dididik untuk tidak memiliki emosi dan cinta. Jadi ia memikirkan dan menjalankan strategi tanpa mempedulikan perasaan orang lain, bahkan kalau perlu, memanfaatkan teman-temannya sekalipun. Yun Xiang juga mengajak Mo Pufan, seorang pemilik bank yang juga anggota Yuntai, untuk bekerja sama. Pertimbangan Yun Xiang adalah ia membutuhkan modal atau dana besar dalam menghadapi lawan-lawannya, dan asalkan menghasilkan untung besar, Pufan bersedia meminjamkan uangnya. Berawal dari niat menyelidiki kasus pembantaian desa Luo, Yun Xiang dan teman-temannya bertemu dengan berbagai musuh yang berbahaya. Selain bertujuan menguasai perdagangan kota Nantu, mereka juga dengan berbagai cara berusaha melenyapkan Yun Xiang dan teman-temannya. Namun dengan kecerdikan Yun Xiang dan bantuan teman-temannya, Yun Xiang berhasil mengalahkan mereka. Setelah cukup saling mengenal, Yun Xiang dan Su Yanan mulai saling jatuh hati. Yun Xiang sebenarnya sadar bahwa ia melanggar peraturan sektenya yang melarang anggotanya untuk jatuh cinta. Hingga muncul musuh besar, yaitu Nan Kong Fang, yang sama cerdiknya dengan Yun Xiang. Yun Xiang harus memutar otak, mencari cara untuk mengalahkannya. Ia menemukan fakta bahwa Nan Kong Fang adalah pengikut sekte Lingyuan, yaitu sekte musuh dari sekte Yuntai yang ia ikuti. Satu hal yang di luar dugaan Yun Xiang adalah Yanan, satu-satunya orang yang ia masih percaya, ternyata adalah anak dari pemimpin sekte Lingyuan. Nama aslinya adalah Kou Lianyi, dan ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi Yun Xiang. Nan Kong Fang juga berkolusi dengan Pangeran Fu, adik kaisar yang sedang berkuasa saat itu. Nan Kong Fang yang sangat licik membuat keluarga Su mendapatkan pukulan berat dalam bisnisnya, juga membuat Pufan bangkrut dan dikejar-kejar pelanggannya. Ia membuat pendukung-pendukung Yun Xiang berjatuhan. Saat Yun Xiang dan seluruh murid sekte Yuntai dipanggil pulang ke Gunung Yuntai, mereka dikejutkan dengan fakta bahwa tetua sekte Yuntai yang misterius dan tak pernah menampakkan wajahnya ternyata adalah Pangeran Fu, adik kaisar. Pangeran Fu selama lebih dari 20 tahun telah mengumpulkan dana dan melatih pasukan untuk melakukan pemberontakan kepada kaisar yang saat ini berkuasa. Bahkan ia juga yang telah menyusupkan Nan Kong Fang ke sekte Lingyuan. Nan Kong Fang mengumpulkan banyak dana untuk digunakan Pangeran Fu membiayai rencana pemberontakannya. Yun Xiang yang tidak mau mendukung pemberontakan Pangeran Fu harus beradu pintar dengan Nan Kong Fang dan Pangeran Fu sendiri, yang tak lain adalah gurunya
yang telah mengenal dan melatihnya selama 15 tahun lamanya. Pangeran Fu dan Nan Gongfang juga menekan sekte Lingyuan agar mendukung sekte Yuntai yang ditunggangi Pangeran Fu untuk melakukan pemberontakan. Kou Linyi, yang sempat mengganti namanya menjadi Su Yanan, berhasil menaklukkan Nan Gongfang yang telah mengkhianati sekte Lingyuan. Yun Xiang dan Kou Linyi bekerja sama untuk menggagalkan rencana pemberontakan Pangeran Fu. Didukung Liu Kongquan, komandan internal pengawal kekaisaran, dan juga Ming Yu. Mereka menghentikan pasokan makanan dan senjata bagi pasukan Pangeran Fu. Lian Yi juga menghentikan dukungan sekte Lingyuan pada sekte Yuntai. Akhirnya Pangeran Fu menyerah. Ia menyadari kekalahannya pada kecerdikan Yun Xiang. Kerajaan pun damai kembali. Yun Xiang yang menolak tawaran jabatan istana, menyusul Lian Yi yang telah lebih dahulu meninggalkan sekte Lingyuan dan memilih untuk hidup mengasingkan diri dari dunia luar. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama The Ingenious One. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa.